kalau kamu ditanya sebenarnya kayak gimana sih kehidupan di kota yang nyaman itu? Kalau yang kami rasain selama ini sih gini ya. Karena berulang kali melakukan aktivitas kayak gini, jadi kepikiran deh. Ada nggak sih kota lain yang bisa ditinggali selain Jakarta? Nah, pikiran kayak gitu tuh akhir-akhir ini sering muncul lah di kepala kami. Jadinya kami sepakat buat menelusuri dan ngerasain langsung nih, kayak gimana sih sebenarnya kehidupan di kota lain. Masalahnya, karena weekday harus kerja, kami cuma bisa berjelajah tiap weekend. Jadinya buat awal-awal kami mutusin buat ngunjungin kota pertama yang lokasinya nggak jauh-jauh dulu deh. Ada yang bisa tebak di mana? Yap, Bintaro. Sebentar, kenapa Bintaro ya? Nah, kalau kata beberapa orang, Bintaro tuh jadi semacam sweet spot tempat tinggalnya orang-orang Jakarta. Alasannya sih simpel, karena nggak jauh dari Jakarta, terus bisa diakses transportasi publik, dan katanya di Bintaro juga ada banyak banget fasilitas dan kegiatan ekonomi sendiri, jadi warganya nggak perlu bolak-balik Jakarta deh setiap hari. Hari ini kita bakal coba buktiin semua itu. Nah, salah satu cara paling efektif buat mempelajari suatu kota adalah nyobain ritual pagi warganya. Ternyata ada satu ritual warga Bintaro yang menarik nih, yaitu sarapan cantik di pasar. Iya, pasar. Di Bintaro ternyata ada pasar yang cukup terkenal karena dua hal. Pertama, pasarnya bersih, rapi, dan isiannya cukup lengkap. Dari sayur-sayur sampai ke daging-daging segar, semuanya ada. Gimana kalau kita bumbu rendang sekilo? Khusus bumbu Bintaro. Ini Bumbu Bintaro. Nah, yang kedua adalah ternyata ada banyak banget tenan-tenan sarapan dan menunya ini lucu-lucu semua ya. Jadinya kita nyobain beberapa yang menurut kami kelihatan menarik ya. Coba dijelaskan ada apa aja nih menu kita hari ini? Ada lontong Medan, ada mie celor. Ini ubi guling atau sih kayak Sunda X Western. Mie celor, sama ini mihun bebek. Satu kata, Mantap. cukup tasty sih. Nggak secaweran yang aku bayangkan. Kebanyakan air nggak sih? Oke, sambil sarapan cantik, kita coba bahas yuk. Sebenarnya awal mula sejarah Bintaro ini tuh kayak gimana sih? Ada pertanyaan imam gitu sih. Apa? Jadi sebenarnya Bintaro tuh masuk apa sih? Jakarta, Secara Tangsel, administrasi ya, nama-nama daerah Jakarta itu kan dari tumbuhan. Bintaro itu nama buah, kecamatan Pak Kelurahan. Jadi sebenarnya asalnya masuknya ke Jakarta. Ya udah dikembangkan lah wilayah itu sama developer dari tahun 70-an. Karena si Bintaro itu lahir karena Pondok Indah terlalu mahal. Kenapa nggak mau jadi kota sendiri ya? Kayaknya kalau secara fungsi udah jadi kota sendiri. Cuman yang jadi masalah adalah administratif area, confusing. Karena dia masuk ke banyak kecamatan, 2 kota lagi. sama kayak Cibubur, dan Cibubur juga kan masuk ke beberapa. Cuman mungkin bedanya Cibubur kan dia scrolling, karena developernya kecil-kecil. Beda-beda, Kalau ini ya. satu developer ngembangin Bintaro panjang. Oke, karena sekarang udah kenyang, kita lanjut cari tahu yuk apa aja sih fasilitas yang ada di kota Bintaro ini. Nah, untuk tahu itu, kita perlu menelusuri 3 hal. Di mana tempat warga Bintaro kerja, kayak gimana fasilitas menunjangnya, plus apa aja sih pilihan tempat hiburan warga Bintaro. Buat tempat kerja, sejujurnya kami gak nemu sih pusat kawasan perkantorannya Bintaro. Tapi kalau misalkan ada yang tahu, boleh komen ya. Nah, kita udah nyampe Menteng. Suropati. Ada Cikini, bukan bener kan? sektor 7. Tapi kalau buat fasilitas penunjang sih kayaknya cukup oke ya. Kami nemu beberapa rumah sakit besar, ada sekolah-sekolah swasta yang bagus. Kami juga lihat beberapa area pertokoan, plus ada banyak banget coffee shop culture yang bisa kita pakai buat teman-teman yang suka WFC kayak kami ini nih. Pertanyaan selanjutnya, apa tempat andalan warga Bintaro kalau mau cari hiburan? Setelah muter-muter sana sini, kemanasan, dan bingung mau kemana lagi, kita mutusin buat pergi ke satu tempat paling hidden gem di Bintaro, yaitu mall. Ya iyalah, kalau tempatnya mall lagi, jadi apa bedanya dong sama Jakarta kalau gitu? Tunggu dulu. Meskipun nge-mall itu emang template banget ya, tapi kami baru tahu kalau ternyata mall di Bintaro itu punya ini. Pertama, meskipun dia mall, tapi ternyata dia punya akses masuk terowongan yang langsung nyambung ke stasiun KRL. Dan akses terowongan itu langsung nyambung ke area taman yang gede banget. Bagaimana Pak impresi masuk kita tunnel ini? Harus ada di semua tempat, semua mall yang accessible sama transportasi umum bikin gini. Mungkin karena itu juga ya, di sini tuh banyak banget keluarga-keluarga muda Bintaro yang main kesini sore-sore. Jadinya inklusif gitu tamannya, meskipun di mall. Dan ternyata asik juga ya, ngabisin waktu sore-sore sambil bengong di mall kayak gini. Terakhir, kami punya satu ritual andalan buat beneran ngenalin suatu kota, yaitu dengan berkeliling kota pakai sepeda. Dengan cara ini, kita bisa ngerasain suasana asli kota itu pelan-pelan tanpa perlu capek jalan kaki. Nah, yang unik dari Bintaro, ternyata ada banyak banget spot-spot penyewaan sepeda listrik gitu. Kita lagi di perkomplekan di Bintaro dan banyak parkiran BIM-nya coy. Seru.
buat ke ini nggak sih, jadi first mile buat ke stasiun gitu-gitu ya? Misalkan mau ke Jurang Mangu, nih rumah kita di sini nih, tuh tinggal pakai parkir gitu coy. Jadi bisa banget ngehemat ini nggak sih buat ojek online, bisa dipakai ini buat 30.000 seminggu. Jadi rumahnya yang mana? Rumah saya kebetulan ya. Oke, kesimpulannya gimana rasanya tinggal di Bintaro? Setelah nyobain berkeliling selama 1 hari, kami punya 2 kesimpulan menarik. Pertama, Bintaro ini menurut kami beneran bisa jadi alternatif tempat tinggal loh, karena memang hampir semua hal itu ada di sini. Kedua dan yang paling penting adalah, warga Bintaro ternyata udah punya cerita dan ritual-ritualnya sendiri. Mulai dari sarapan cantik, main ke taman, kerja, berkeluarga, dan sebagainya. Jadi kira-kira begitulah perjalanan kami mengenali Bintaro. Kalau teman-teman ada yang orang Bintaro gak? Coba ceritain dong pengalamannya, bener gak yang kami rasain?